Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang gelatin. Kami harap semua dapat menikmati presentasi kami dan mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Sebelum kami memaparkan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rifda Rehana dengan NIM D1B123396. Perkenalkan, saya Nurian Syah Fitri dengan NIM D1B123355. Saya atas nama Reskola Ramadhani dengan NIM D1B123384. Perkenalkan, nama saya Abdul Wawan dengan NIM D1B123363. Saya mempersilahkan teman saya untuk memaparkan materi kami. Apa itu analisis farmasi? Analisis farmasi atau biasa juga disebut analisis kimia farmasi adalah ilmu pembelajaran untuk mengidentifikasi atau mengukur satu atau lebih zat dalam suatu sampel tertentu yang berkaitan dengan kesediaan farmasi. Dalam analisis farmasi, zat atau zat yang diinginkan biasanya merupakan senyawa aktif farmasi, eksipien farmasi, kontaminan, atau metabolit obat. Suatu zat yang akan diidentifikasi atau dikuantifikasi disebut analit. Gelatin berasal dari bahasa Latin yang artinya gelatus, berarti kaku dan beku, adalah zat yang tidak berwarna, rapuh pada saat kering. Zat ini berasal dari kolagen yang diperoleh dari berbagai bahan hewani. Dan zat ini juga biasanya digunakan sebagai agen pembentuk gel dalam makanan, obat-obatan farmasi, fotografi, dan manufaktur kosmetik. Pada zat ini yang mengandung gelatin memiliki fungsi yang sama dengan agar-agar. Gelatin adalah bentuk irreversible hidrolisis kolagen, di mana hasil pengurangan hidrolisis fibri protein menjadi peptida yang lebih kecil yang akan memiliki rentang berat molekul yang luas terkait dengan metode fisik dan kimia dari denaturasi berdasarkan proses hidrolisis. Gelatin juga ditemukan di sebagian besar permen gummies dan juga makanan, serta produk-produk lainnya seperti marshmallow dan beberapa ice cream, dips, dan juga yogurt. Gelatin juga digunakan pada umumnya berbentuk lembaran, butiran, atau serbuk. Pada jenis instan yang dapat ditambahkan ke makanan setelah direndam dalam air terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu kandungan gelatin, di mana gelatin mengandung protein yang sangat tinggi dan rendah kadar lemaknya. Gelatin kering dengan kadar air 8-12% mengandung protein sekitar 84-86% protein, lemak hampir tidak ada, dan 2-4% mineral. Dari 10 jenis asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh, gelatin mengandung 9 jenis asam amino esensial. Satu asam amino esensial yang hampir tidak terkandung dalam gelatin yaitu tryptophan. Manfaat bagi kesehatan yaitu menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku, di mana gelatin membantu tubuh membuat kolagen, yaitu zat yang bikin kulit tetap lebih kencang, rambut kuat, dan kuku tidak mudah patah. Mendukung kesehatan sendi dan tulang, di mana karena gelatin mengandung kolagen, itu bisa membantu mengurangi nyeri sendi, meningkatkan kesehatan pencernaan, membantu kualitas tidur, mendukung manajemen berat badan, mengencangkan dan mencerahkan kulit, dan membantu pertumbuhan rambut dan kuku. Adapun dampak bagi kesehatan, yang pertama gangguan pencernaan seperti kembung, timbulnya gas. Yang kedua itu reaksi alergi seperti gatal, timbulnya ruam, sesak nafas. Yang ketiga resiko kontaminasi dari sumber hewan yang tidak bersih. Yang keempat iritasi atau alergi kulit, dan yang terakhir yaitu kontaminasi mikroba. Aturan pemakaian menurut BPOM. Penggunaan gelatin diatur melalui beberapa pengaturan seperti Peraturan BPOM Nomor 29 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan gelatin sebagai bahan tambahan pangan dalam sediaan farmasi dan suplemen kesehatan, dengan batasan persentase tertentu untuk jenis sediaan seperti kapsul lunak maksimal 20% dan tablet minimal 10%. Namun, peraturan ini tidak mencangkup penggunaan gelatin dalam makanan. Adapun jurnal yang kami ambil yaitu analisis kandungan gelatin babi pada masker keluaran Korea yang beredar di pasaran online Indonesia.
Metode kerja yang pertama, alat pipet tetes, cawan petri, gelas kimia, dan spektrofotometer yang dilengkapi software Opus 75. Yang kedua, bahan. Sampel masker wajah produksi Korea dibeli secara online dan etanol sebagai pelarut. Prosedur yang pertama, sampel masker dianalisis menggunakan FTIR untuk mendeteksi ada atau tidaknya gugus fungsional khas gelatin. Yang kedua, spektrum FTIR diperoleh dalam bentuk grafik serapan pada bilangan gelombang tertentu, kemudian dibandingkan dengan spektrum standar gelatin sapi dan babi yang sudah ada dari literatur. Analisis gelatin dengan FTIR 13.000 sampai 10 dengan melibatkan pengontrol kerja berupa personal komputer yang dilengkapi perangkat lunak Opus versi 75. Gelatin secara umum memiliki gugus fungsional khas berupa amida A 3.600 sampai dengan 2.300 per cm, amida 1 1.636 sampai dengan 1.661 per cm, amida 2 1.560 sampai dengan 1.335 per cm, dan amida 3 1.300 sampai dengan 1.200 per cm. Di mana hasil FTIR untuk sampel masker Korea menunjukkan puncak serapan pada bilangan gelombang 394,63 per cm, 1637,68 per cm, 1380,44 per cm, dan 1460,94 per cm, di mana puncaknya 3.394,63 per cm melebar, yang menandakan adanya gugus OH- dari alkohol, bukan dari amida. Tidak ada serapan khas untuk gugus amida 1 sampai dengan gugus amida 3 yang menandakan adanya gelatin. Kesimpulannya, analisis kualitatif tidak menemukan tanda keberadaan gelatin pada masker dari Korea tersebut, di mana penelitian ini tidak melakukan analisis kuantitatif atau tidak adanya perhitungan kadar atau konsentrasi pada gelatin tersebut. Hanya dilakukan identifikasi secara kualitatif dengan membandingkan spektrum FTIR sampel dan standar gelatin pada sapi atau babi. Jadi, kuantifikasi kandungan gelatin tidak dilakukan karena hasil kualitatif sudah menunjukkan negatif. Adapun saran penggunaan kosmetik baik dan aman yaitu pilihlah produk yang terdaftar secara BPOM, pemeriksaan komposisi bahan yang terkandung, gunakan sesuai petunjuk pemakaian, lakukan tes alergi atau PET test sebelum menggunakan kosmetik tersebut, periksa tanggal kadaluarsa dari produk kosmetik tersebut, simpan kosmetik di tempat yang sejuk dan kering. Gunakan produk sesuai jenis kulit, jangan berbagi kosmetik dengan orang lain, bersihkan wajah sebelum dan sesudah memakai kosmetik, hentikan pemakaian jika muncul iritasi atau efek samping yang tidak diinginkan. Itulah hasil dari presentasi dari kelompok 7. Kami membuka sesi tanya jawab.